Jadi Romo, kalau bicara tentang apa harus dieksorsis begitu, nah kita bicara tentang ritualnya sendiri, Romo. Bedanya ritual liturgi eksorsis dengan liturgi lainnya tuh gimana sih? Lalu sejak kapan eksorsisme itu disahkan menjadi sebuah liturgi? Hati-hati, eksorsisme bukan liturgi. Hah? Liturgi itu secara umum boleh ngomong liturgi, tapi liturgi dipahami itu sakramen. Tapi itu sakramentali dia. Sakramentali? Dia bukan sakramen. Bukan sakramen. Bedanya apa ya, Romo? Sakramen itu jelas cuma 7. Oke. Diubah oleh Yesus sendiri, seperti yang kita percaya. Kalau sakramentali ada doa permohonan gereja. Ya kan, doa permohonan gereja atas nama gereja, ya, mendoakan sesuatu. Misalnya liturgi panen, gitu loh, ngerti nggak? Okay. Ya, tapi itu sakramentali. Pemberkatan rumah itu kan sakramentali. Bukan liturgi dalam arti liturgi besar sakramen. Sama aja eksorsisme itu sakramentali, yaitu gereja sebagai keseluruhan. Siapa gereja saya tanya? Umat. Salah. Gereja adalah Kristus sebagai kepala dan umat beriman. Makanya sakramentali punya efek, karena yang berdoa itu Kristus sebagai kepala dan umat. Maka atas nama gereja, ya kan? Oh iya, baru tahu. Nah, ya itu. Makanya orang salah mengerti. Gereja selalu berpikir kumpulan orang beriman saja kan? Itu sosiologis sekali. Sosiologis sekali gitu ya. Teologi mengatakan adalah kumpulan orang yang percaya pada Kristus dan bersama dengan Kristus sebagai kepala gerejanya. Kita tuh tubuhnya. Maka sakramentali adalah permohonan gereja. Siapa memohon? Kristus sendiri sebagai kepala yang memohon untuk kita kepada Allah. Makanya pengantarannya Kristus. Makanya efeknya ada. Karena yang berdoa kepalanya ikut berdoa. Ngerti nggak? Dan anggotanya. Siapa anggotanya lagi? Para kudus. Karena gereja kan ada 3 kan. Gereja yang berjuang di dunia, gereja yang menderita di api pengujian, dan gereja yang jaya di surga. Jadi bayangkan aja yang berdoa dalam sakramentali yang diakui gereja itu semuanya berdoa loh ya. Dan Kristus sebagai kepala berdoa untuk kita. Makanya efek eksorsisme bukan pastornya, tapi Allah. Ngerti nggak? Bukan pada kita ini pelayan. pelayannya. Tapi yang berdoa itu bukan kita, gereja. Makanya yang berdoa siapa kalau gereja? Kristus sebagai kepala ikut berdoa. Karena imam agungnya siapa ya? Kristus lah. Makanya yang mengusir setan bukan pastor. Tapi Kristus sebagai kepala gereja. Yang menjanjikan bahwa kalau gereja diberi kuasa, Allah maut tidak bisa menguasainya. Jadi jangan salah. Jangan pikir, nah itu sama saja mengatakan gini. Banyak orang bertanya, apakah pastor yang diangkat eksorsis itu harus punya kemampuan khusus? Tidak. Itu penugasan. Malah yang aneh-aneh nggak boleh. Ya kayak bisa menerawang sesuatu. Kamu tahu nggak? Ya. Satu tugas daripada kursus itu adalah meneksorsis orang yang punya kemampuan aneh-aneh dulu. Oh iya? Supaya normal kembali. Iya, kayak misalkan ini anak indigo. Itu yang disebut dengan preternatural. Kemampuan preternatural adalah sebenarnya sederhana. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka diberi kemampuan yang melebihi kodrat, tapi tidak adikodrati. Bukan adikodrati. Bukan supernatural, tapi cuma natural. Makanya preternatural. Ngerti nggak? Dia masuk bagian dan penciptaan, tapi dia bukan adikodrati. Adikodrati itu rahmat ilahi. Beda ya, itu beda sekali. Preternatural itu kalau kamu lihat kitab suci, Adam bisa dengar suara binatang, bisa bicara dengan binatang, bisa mendengar derap langkah Tuhan, kayak gitu-gitu tuh loh. Oh, oke. Nah itu, justru itu setelah manusia jatuh, menurut ajaran Katolik menjadi wilayah kekuasaan setan malah. Makanya manusia diusir dari Taman Eden. Ada 2 kerubim yang berjaga dengan pedang bernyala. Artinya itu terlarang untuk manusia. Karena sudah menjadi wilayah kekuasaan setan. Makanya setan gampang menggoda dengan ular itu simbolnya. Ngerti nggak? Maka kalau mempunyai kemampuan aneh-aneh malah dieksorsis dulu. Yang paling baik adalah pastor yang normal-normal saja. Gitu loh. Karena dia yang penting tugas uskup, bukan kemampuan diri.
Karena eksorsisme itu atas nama gereja, maka yang berdoa dan mengusir itu Tuhan, bukan dia. Dia cuma tugasnya berdoa baik-baik, mempersiapkan diri baik-baik, doakan orang, selesai. Kekuatannya adalah dari Tuhan. Maka yang mengusir setan itu Tuhan. Romo, sebelum jauh dari situ Romo, ini biasanya nih kalau orang sudah masuk dalam screening gitu kan, lewat psikolog, lewat dokter, itu saatnya udah persiapan ritual nih, gitu kan, ritual tentang eksorsisme itu sendiri nih. Itu mereka tuh diapain sih dalam sakramentali itu, Romo? Ya kan didoakan kan, diajak berdoa juga. Jadi eksorsisme itu bukan praktek magis ya. Magis ya. Magis, Bukan, itu doa. Maka mengandalkan orang yang berdoa itu juga ikut berdoa dan bahkan bertobat. Maka kadang-kadang saya suruh pengakuan dosa. Kan pintu terbuka kan karena mungkin dia berdosa. Hidup dalam keadaan berdosa. Atau malah dibantu untuk pengampunan. Ngerti nggak? Iya, iya. Jadi kadang-kadang yang dibutuhkan seluruh keluarganya dan seluruh komunitas juga. Harusnya seluruh ikut komunitas mendoakan dia juga. Karena eksorsisme sebenarnya pada intinya apa tau nggak? Pertobatan. Ngerti nggak? Sesederhana itu. Sesederhana itu. Pertobatan. Ngerti nggak? Oke. Mungkin ada sesuatu yang membuat komunitasnya dia tidak mengajarkan dia dengan baik, sehingga dia salah arah, atau dia punya keluarga atau dirinya sendiri salah arah, akhirnya perlu bertobat, maka kena pengaruh si jahat gitu. Cuma sederhana itu. Atau kalau tidak, semua berdoa untuk dia. Mungkin komunitasnya kurang berdoa, keluarganya kurang berdoa kali. Ya karena sebenarnya tuh panggilan pada pertobatan. Kembali pada Kristus yang bangkit sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan aneh-aneh, bukan magis. Bukan. Justru yang magis itu yang aneh ya, Romo ya? Ya yang jelas bukan Katolik lah. Saya nggak boleh ngomong aneh lah. Oh. Di Katolik aneh. Tapi saya nggak mau masuk wilayah orang lain, ngerti nggak? Oh, itu udah beda ya? Terserah. Mungkin orang lain punya cara sendiri. Saya ngomong cuma Katolik. Katolik ya. Kalau di Katolik ya aneh. Betul. Ya kan? Romo, dalam khas eksorsisme itu ada simbol yang katanya Santo Benedictus itu kayak simbol dari Maksudnya perlengkapan liturgi yang dipakai. Iya. Ya ada lah, misalnya ya yang normal-normal lah, harus ada lilin, ada salib, kayak gitu-gitulah kan. Boleh memakai medali Santo Benedictus, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Yang penting kan ritualnya sebenarnya. Ritualnya. Bahkan kadang-kadang kita air dan garam, gitu dan diberkati, gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi itu semua ada ritualnya. Di sini ada ritualnya di buku ini nih, buku tentang eksorsisme. Ini juga tanda dari Santo Benedictus nih. Ya itu kan cuma karena Santo Benedictus itu dianggap membuat dia kan pernah digoda setan kuat. Lalu dia mengalahkannya dan dia membuat suatu doa. Dan pernah diceritakan Tuhan mengatakan kamu buat tanda-tanda seperti itu bisa mengusir setan, tapi sebenarnya bukan jimat gitu loh. Ini ada suatu ceritanya, ngerti nggak? Di sini banyak sekali memberkati garam segala macam itu dipakai, termasuk ya kita salib toh yang paling utama toh sebenarnya tuh. Bukan yang sebenarnya itu bukan soal simbolnya yang penting, doanya yang lebih penting, ngerti nggak? Oke. Baik, Romo. Jangan doa di lapangan sepak bola lah gitulah, ngerti nggak? Dan gini, Romo, saat mendoakan orang yang dan ini yang nggak wajar ya, yang nggak wajar nih kayak nggak normal. Iya, sorry, nggak normal nih. Dia udah dipegang, dia teriak gitu kan, udah didoakan. Katanya nggak boleh didokumentasi itu, Romo. Kayak praktek-praktek kayak gitu kan, misalkan ada doa tertentu. Ya karena ya wajar lah nggak boleh dokumentasi gini loh. Kau bisa bayangkan nggak kalau seorang cewek muda, cantik, belum punya suami, belum punya pacar, kamu udah komunikasi tersebar, siapa mau kawin dengan dia? Itu kan nama baik orang. Ya. Sebenarnya itu saja, nggak ada yang aneh-aneh. Menjaga kerahasiaan, melindungi nama baik orang. Jadi harusnya praktek itu jangan disebar gitu ya. Cukup. Ya memang. Oh. Terus Itu kan ada aturannya, tidak boleh sebar. kalau sebagai dokumenter itu, Romo? Ya pertama-tama dokumenter untuk apa dulu? Itu kan harus minta izin orangnya. Dan minta izin otoritas, misalnya uskup bersedia nggak misalnya membuat film dokumenter ini. Kan nggak bisa sebentar, kamu aja mau nggak misalnya kamu belum menikah, tiba-tiba kamu didoakan semua orang tahu, oh ini pernah kemasukan setan, siapa mau kawin dengan kau gitu. Kan caranya begitu kan. Iya. Itu kan nama baik sebenarnya. Sebenarnya itu cuma masalah nama baik, Itu menjaga privasi sebenarnya. Baik, Romo. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, Romo, kita break dulu untuk
Tapi gini loh, saya katakan, ya sekali lagi, eksorsisme itu sebenarnya sakramentali. Oke. Liturgi selain sakramen sama tingkatnya dengan memberkati rumah, memberkati padi kalau kita kan ada padi, Doa syukur ya. memberkati Memberkati. mobil, ya gitu-gitulah. Cuma Biasa aja sebetulnya. ya biasa memang. Cuma karena tidak biasa karena hubungan dengan setan yang sekarang itu dianggap spektakuler, sensasional gitu loh. Padahal ya enggak ada apa-apa juga. Dan saya kasih tahu kenapa setan selalu mau bertindak aneh-aneh. Ya cuma menunjukkan diri aja dia ada. Ya. Tuhan pernah nggak pamer? Nggak pernah kan? Yang paling maha kuasa nggak pernah pamer kan? Iya. Yang tidak pernah kuasa kan pamer. Setan tuh orang kaya baru. Ingat ya, setan tuh orang kaya baru pamer intinya. Ya supaya dia mengatakan, aku ada nih. Ya. Kamu harus percaya saya nih. Ya kan? Ya Tuhan pernah pamer nggak? Tuhan tuh tidak perlu pamer karena dia maha kuasa. Kenapa dia harus pamer? Dia diam aja kan? Tapi semua dibawa dari dia kan? Tuh. Yang pamer kan yang orang kaya baru. Oh, kan. Ngesok gitu loh. Bahasanya itu loh, ngerti? Sip, Nah. setuju.